Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Anzala amanah wa balagha risalah wa rasulullah wa jahada billahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Tarakana 'alal mahajjatil bayda wa lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidin nasi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di subuh hari ini dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, dengan inayah Allah Subhanahu wa taala, kita dapat kembali menunaikan salat subuh berjamaah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa inna afdalas shalawat, sesungguhnya salat yang paling afdal, adalah salat subuh berjamaah di hari Jumat. Itu afdalna salat subuh hari Jumat berjamaah. Seperti sekarang ini, mudah-mudahan ini menjadi tambahan kebaikan kita dan juga sebagai bukti keimanan kita. Karena orang yang tidak berjamaah ke masjid, kata Ibnu Mas'ud, ra'aituna ashabar Rasulullah fama yatakhallafu minna ahadun illa munafiqun ma'lumun nifaq. Saur sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan bahwa aku pernah mengabsen sahabat satu persatu atau aku pernah mengabsen sahabat, dan aku tidak menemukan seseorang yang tidak ke masjid kecuali orang itu munafiqun ma'lumun nifaq, munafik dengan munafik yang senyata-nyatanya. Itu persaksian dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, perawi hadis yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Beliau itu pernah ngabsen sahabat yang jumlahnya ribuan, itu diabsen satu persatu tiap hari. Dan beliau menyimpulkan, la yatakhallafu minna ahadun illa munafiqun ma'lumun nifaq. Dan aku menemukan bahwa dari seluruh sahabat Nabi itu, kalau ada yang tidak berjamaah, dan maksudnya sering tidak berjamaah begitu, maka kata beliau, illa munafiqun ma'lumun nifaq. Itu orang munafik yang senyata-nyatanya munafik. Waliyahzubillah. Jadi datangnya kita ke sini adalah merupakan bukti bahwa kita telah menggugurkan tanda kemunafikan dalam diri kita. Datangnya kita ke masjid, datangnya kita ke tempat-tempat sholat berjamaah, maka itu bukti nyata bahwa kita telah terbebaskan dari tanda-tanda nyata kemunafikan. Kalau tanda sifat banyak, ada 4, ya kan? Berdusta, ingkar janji, khianat amanah, licik dalam bersengketa dan sebagainya. Tapi kalau tanda nyatanya, tanda fisiknya itu tidak berjamaah sholat di masjid. Mudah-mudahan ini bukti bahwa kita ada dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga menegaskan, idza ra'aita, jika engkau melihat, man ya'tadul masjid, orang yang senantiasa mondar-mandir, ya'tadu menjadi tradisi kebiasaannya masjid, fashhadu bil iman, maka saksikanlah dia orang beriman. Rasul bersabda, jika engkau melihat orang yang ya'tadu, adat dan tradisinya itu bolak-balik kebiasaannya ke masjid berjamaah begitu, kata Nabi, fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah bahwa dia adalah orang beriman. Ya, mudah-mudahan hadis-hadis tadi menjadi penyemangat kita, motivasi kita. Setidaknya kita ke masjid ini untuk menguatkan dan meyakinkan kembali tanda dan bukti keimanan kita. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita membahas tentang as-salatu sababun li ru'yati, mendirikan salat adalah sebab yang menjadi faktor utama seseorang itu diberi kesempatan melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat.
Berarti kebalikannya, orang yang tidak pernah sholat atau tidak sholat, dia tidak akan bisa melihat Allah. Tidak masuk surga berarti. Tidak masuk surga. Adapun orang yang menjaga sholatnya, maka dia akan berkesempatan dan akan diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam hadis yang sudah kita jelaskan kemarin. Dan di antara fungsi sholat yang ketiga adalah sholat itu senantiasa menjaga kualitas keimanan kita. Mengapa demikian? Karena iman itu al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Ada saatnya iman ini naik, bertambah, kita tergetol, tawakal ibadah. Ada saatnya iman itu turun. Ketika dia naik, maka dia akan mencapai puncak tertingginya yang disebut dengan a'la iliyin. Makom tertinggi orang-orang beriman itu a'la iliyin. Lalu terkadang dia nyungsep, imannya jatuh, anjlok, dan dia menjadi asfalas safilin, orang yang rendah serendah-rendahnya. Nah, kita ini jangan sampai kalau lagi asfalas safilin jangan sampai nyungsep banget. Karena kalau kita lagi naik juga tidak sampai ke a'la iliyin. Setidaknya kita ada di tengah-tengah. Dan Nabi SAW bersabda, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya keimanan itu bisa belel, bisa rusak, bisa kusut. Fi jawfi ahadikum, di hati dan dada kalian. Kama yakhlaqu saub, seperti halnya belelnya pakaian. Jadi iman itu seperti pakaian kata Nabi, bisa belel, bisa lusuh, bisa juga luntur. Apa itunya? Resepnya Fatlul Qur'ana yujaddidul imana fi qulubikum. Resepnya adalah senantiasa baca Al-Qur'an. Dan para ulama menafsirkan hadis itu, baca Qur'an di sini maksudnya adalah baca Qur'an di dalam sholat. Artinya perbaharui iman kalian, perbaiki iman kalian, terus tingkatkan iman kalian, jaga jangan sampai turun. Dengan cara apa? Dengan cara mendirikan sholat. Maka Nabi berpesan, karena iman itu seperti pakaian, lusuh, kusut, luntur, perbaikilah terus, seperti halnya engkau memperbaiki pakaian. Ya, dengan cara apa? Dengan cara membaca Quran, lebih khusus dengan cara mendirikan sholat. Orang yang rajin atau gemar sholat, maka imannya itu naik terus. Kalau dia turun, maka juga imannya akan turun. Untuk itu, kaidah yang perlu kita camkan baik-baik adalah al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu dapat bertambah, dapat berkurang. Yazidu bi ta'ati, bertambahnya saat kapan? Saat dia melakukan ketaatan. Wa yanqusu bil maksiati, dan berkurang saat dia melakukan kemaksiatan. Jadi iman itu berkurangnya saat maksiat, bertambahnya saat taat. Mudah-mudahan ini menjadi sarana kita, ya, sholat kita saat ini menjadi sarana kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai nyungsep asfalas safilin, jangan sampai juga kita menjadi orang yang luntur dan gugur imannya. Dalam hadis disebutkan juga, hati-hatilah oleh kalian sesuatu yang nanti akan tiba masanya, orang itu pagi beriman, sorenya kafir. Nanti juga ada masa di mana sorenya kafir, pagi beriman. Itu kapan terjadi? Manakala fitnah di kalangan manusia itu sudah banyak, sudah merembak. Dan khawatir kita ini zaman itu dialami oleh kita. Sesungguhnya seorang laki-laki pagi masih beriman, sore ini sudah kufur. Sore beriman, pagi kufur. Itu jangan sampai kita seperti orang yang diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW. Nah, sekarang tema kita adalah mempersiapkan sholat. At-tahayyu di sholat. Udah belum? Persiapan sholat sudah? Oh, belum ya? Sudah? Belum dibahas. Baik. Mempersiapkan sholat itu ada dua caranya. Satu, persiapan batin, mental. Yang kedua adalah persiapan fisik. Persiapan fisik itu dengan wudu yang benar, taharah yang benar, bersuci yang sempurna. Lalu persiapan mental itu adalah menyiapkan hati kita. Satu, ikhlas. Dan yang kedua adalah selalu menghadirkan hati di setiap gerakan sholat, memahaminya, mentadabburinya. Karena apa? Karena kata Ibnu Abbas, khusyuk itu ada tiga pilar kekhusyuan atau tiga unsur kekhusyuan. Kalau kita ingin melihat apakah kita khusyuk atau tidak, lihat tiga ini. Satu adalah istifa'us syurut,
syarat salatnya dipenuhi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah istifaul arkan, rukun salatnya dipenuhi. Baru yang ketiga hudurul qalbi, hatinya hadir. Jadi syarat khusyuk itu ada 3. Satu apa? Syaratnya benar, toharohnya, sucinya, bebersihnya, wudunya, junubnya, tayamumnya kalau dia tayamum, benar dulu itu. Kemudian bersih badannya, bersih tempatnya, bersih pakaiannya, tidak ada syubhat di situ. Nah itu. Yang pertama, menyiapkan syaratnya dulu. Menyempurnakan syaratnya dulu yang pertama. Yang kedua baru istifaul arkan, menyempurnakan rukun-rukunnya. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam dipahami setiap bacaan. Dipahami setiap doa, dipahami setiap bacaan Qur'annya. Kalau kita sudah memahami, itu pintu gerbang utama kita mendapatkan kekhusyuan. Tapi masalahnya bororaah hafal memahami bacaan Quran dan itu bisa bahasa Arabnya gitu. Nah, untuk sholat minimal belajar khusus. Sediakan waktu, baca kitabnya, baca bukunya, makna-makna bacaan sholat. Wayahna. Karena Allah mencela orang yang baca tapi tidak paham bacaannya. Allah itu mencela orang yang membaca sesuatu tidak paham bacaannya. Padahal ilmu itu al-fahmu, al-ilmu wal fahmu. Ilmu itu kepahaman. Kalau kita duduk ngaji, yang disebut mendapatkan ilmu kalau memahami yang dibaca sampaikan. Kalau dari sini tidak paham apa-apa, berarti dia tidak mendapatkan ilmu. Al-ilmu wal fahmu, wal ilmu laisa tunduhu, wala ngaplehu, wala pitasu. Nah, gitu. Ilmu itu adalah kefahaman. Dia paham berarti dia dapat ilmu. Tapi kalau dia tidak paham berarti hanya mendapatkan nundutanu wa pitasu wa ngaplehu, ngapleh pitas dan nundutan. Nah, kita tingkatkan lagi. Kita ingin ilmu, maka pahami yang disampaikan. Al-ilmu wal fahmu. Ilmu adalah pemahaman. Dia paham, dapat ilmu. Dia tidak paham, dapat pahala saja berarti. Ilmunya tidak dapat. Dan pahala pun beda-beda tergantung niatnya. Walikulli imri'in manawa. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa. Sesuatu itu tergantung niatnya. Dan setiap orang mendapatkan balasan pahala sesuai dengan kadar niatnya masing-masing. Sering saya sampaikan itu. Setiap orang dapat pahala sesuai kadar niatnya masing-masing. Anu ka masjid narudat di imah pedahna gitu, ya dapatnya mungkin kalau pahala 80. Kalau kita hitung angka ya. Yang datang ke masjidnya ogah-ogahan sieun teu disebut ahli masjid, ya dapatnya mungkin 70. Tapi kalau datang ke masjid niat ikhlas ridho Allah, salat, niat ikhlas ridho Allah, talabul ilmi, insyaallah pahalanya 100. Beda-beda tiap orang. Makanya Allah Maha Adil menilai kita ini beda-beda pahalanya, yang sempurna 100, yang biasa mungkin sekian, yang biasa sekian. Makanya tidak usah khawatir, yang ikhlas dengan yang tidak ikhlas Allah bedakan. Yang serius dengan yang tidak serius Allah bedakan. Yang memperhatikan tidak memperhatikan Allah bedakan. Tapi masih mending memperhatikan juga datangnya dengan niat ikhlas dan mencari ilmu, meskipun tidak akan sama dengan orang yang benar-benar mencari ilmu tersebut. Nah, dalam keterangan berikutnya, selain kita mempersiapkan fisik, mental, kita siapkan persiapan mental untuk sholat. Jadi sholatnya jangan cuma ngagidik mau awak, tapi bawa juga hati kita, hati, jiwa, ruh kita bawa ketika sholat. Sehingga definisi khusyuk menurut Ibnu Abbas itu sampai 1, syarat dipenuhi, rukun dipenuhi, lalu yang ketiga hatinya hadir. Nah, untuk menghadirkan hati itu langkah pertama adalah memahami bacaan. Yang kedua adalah merenungi bacaan itu. Yang ketiga, mendapatkan kenyamanan, ketenangan dan perasaan rendah diri di hadapan Allah. Merasa lemah, merasa hina, merasa kurang, merasa tidak sempurna, merasa apalagi tunduk kepada Allah. Nah, kalau orang sudah merasa tunduk, hina, kecil, butuh, fakir kepada Allah, itu baru khusyuk. Tapi kalau kita sholat masih merasa punya apa-apa, belum khusyuk. Allahu Akbar, tapi ngerasa boga segala, itu belum khusyuk. Tapi kalau Allahu Akbar, saya ini fakir, saya ini hina, saya ini lemah, saya ini tunduk, saya ini fatuh, saya ini tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa kecuali yang Allah berikan kepada saya, masalah itu.
Nah, itu baru kita merasakan kekhusyuan. Tapi kalau masih merasa punya, masih merasa berkuasa, masih punya kuasa, masih punya harta, masih merasa punya kedudukan, masih merasa punya apa-apa, itu sholat kita belum khusyuk. Karena kita belum menundukkan dan menghinakan diri di hadapan Allah. Jadi syarat khusyuk yang ketiga ini masalah hati. Sudahkah dalam sholat kita merasa ketundukan, ketidakpunyaan, kefakiran, kehinaan, kedinaan, dan juga ketundukan? Kalau itu sudah kita rasakan, berarti khusyuk sudah kita dapatkan. Dan ini yang paling susah khusyuk ini terakhir ini. Yang terakhir ini khusyuk paling susah, yaitu mengkhusyukkan hati paling susah. Kalau syarat insya Allah dengan fikih taharah orang bisa sempurna. Rukun insya Allah bisa dengan fikih sholat bisa sempurna. Tapi yang ketiga ini rukun hati yang paling susah ini. Paling susah itu mengkhusyukkan hati. Mengkhusyukkan badan bisa tumaninah, mengkhusyukkan persiapan bisa dengan taharah, tapi mengkhusyukkan hati itu paling berat. Karena harus memahami bacaan terutama. Ketika Allahu Akbar, Allah itu maha besar dari segala yang besar. Keluarga itu besar, tapi Allah jauh lebih besar, maha besar. Pangkat itu besar, tapi Allah maha besar. Harta itu besar, tapi Allah maha besar. Sahabat itu besar, Allah maha besar. Itu ketika takbir harus dirasakan. Dunia itu besar, tapi Allah maha besar. Ada bintang diketemukan baru oleh ilmuwan, namanya Proxima Centauri. Jaraknya itu adalah 70 triliun kilometer. Jauh. Kecepatan cahaya aja butuh 4 tahun sampainya. Padahal kecepatan cahaya itu 1/10⁻⁹. 10⁻⁹, maaf. Cepat sekali. Cahaya itu kalau kita senterkan itu sedetik udah nyampe ke ujung sana. Nah, ada bintang namanya Proxima Centauri baru ditemukan, itu jaraknya dari bumi itu adalah 4 tahun cahaya. Luar biasa. Jaraknya sekitar 70 triliun kilometer. Padahal itu disebutkan oleh ilmuwan, bumi ini hanya titik yang kecil dari bintang atau planet lain yang ada di galaksi. Bumi itu titik dari galaksi yang berisi 2 miliar bintang. Dan galaksi yang kita tinggali ini, Bima Sakti, 1 titik dari 2 miliar galaksi. Bumi itu titik dari 2 miliar bintang dalam 1 galaksi. Dan di dunia ini ada 2 miliar galaksi. Jadi titik dari 2 miliar, 2 miliar itu titik dari 2 miliar lagi. Dan dari 2 miliar itu masih ada bintang-bintang yang jauh di sana. Saking gak terpantaunya baru diketemukan baru-baru ini, yang luar biasa. Nah, semua yang besar dan agung itu dibanding arasy Allah saja masih seperti gelang dilempar ke gurun pasir. Cincin. Dalam riwayatnya cincin, giwang. Giwang itu apa? Gelang atau cincin? Gelang. Di alam yang semesta luar biasa ini, 2 miliar galaksi. Dalam 1 galaksi 2 miliar benda langit. Dari 2 miliar benda langit ada bumi yang kita anggap besar ini. Dan itu semua yang besar dan agung itu, semesta itu dibanding arasy Allah saja, singgasana Allah saja arasy, itu hanya seperti cincin atau seperti gelang dilempar ke padang pasir. Maka dalam skala alam raya kita sama sekali nggak ada apa-apanya, Pak. Allah sudah tegaskan, lau anna awwalakum wa insakum wa jinnakum, awwalakum wa akhirakum, manusia pertama sampai manusia akhir nanti, jinnakum wa insakum, jin kalian, manusia kalian, seluruh semesta sepakat tidak menyembah Allah, mana qasadzalika min mulki syai'an, sama sekali tidak akan sedikit pun mengurangi kegagahanku, kata Allah. Manusia pertama sampai manusia terakhir, jin pertama, jin terakhir, sabang salina naon sasatuan sampai terakhir, semuanya tidak ada yang menyembah Allah, maka sedikit pun tidak akan mengurangi kewibawaan dan kegagahan Allah. Mazna qasadzalika min mulki syai'an. Sebaliknya, andaikan manusia pertama sampai akhir yang jumlahnya nggak tahu berapa miliar, insakum wa jinnakum, jin dan manusianya semua menyembah Allah, bahkan taat menjadi soleh semuanya, mazada fi mulki syai'an, tidak sedikit pun menambah kekuasaan dan kerajaan. Jadi nu butuh salatnya siapa? Yang butuh salat siapa jadinya?
Kita sendiri yang butuh sholat, kita sendiri yang butuh ibadah. Karena Allah mah seandainya seluruh semesta ini soleh, tidak ngaruh ke Allah, tidak nambah sedikit pun kewibawaan Allah. Adapun sebaliknya, kalaupun semuanya juga maksiat kepada Allah, sedikit pun tidak mengurangi kewibawaan Allah, keagungan Allah. Jadi itu teh harus tertanam dalam diri kita. Nu butuh salat teh urang. Allah tidak butuh apa-apa. Allahu Akbar, Allah Maha Besar dari segala yang besar. Ada orang yang menganggap besar usahanya, ada orang yang menganggap besarnya itu jabatannya, kekuasaannya, powernya. Ada orang yang menganggap besar itu mungkin senjatanya. Ada orang yang menganggap besar itu adalah keluarganya. Ada orang yang menganggap besar itu adalah apalagi kehormatan dan wibawanya di komunitasnya, di sukunya, di kabilahnya. Tapi ketika Allahu Akbar, tanggalkan itu semua. Perasaan itu hilangkan semua. Dan rasakan ketika salat kita tidak punya apa-apa, kita butuh kepada Allah dan kita hina, dina, kurang dan banyak dosa di hadapan Allah. Nah baru itu khusyuk. Namanya hudurul qalbi. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Allahu Akbar, Allah Maha Besar dari segala yang besar. Maka ada hese kan katilu. Ada hese. Menghadirkan rasa seperti itu teh susah. Apalagi orang yang hatinya itu tidak punya basirah, tidak punya kebeningan dalam hati. Susah. Tapi kita usahakan. Makanya yang ketiga ini judulnya itu adalah al-hirsu 'alal khusyuk, berupaya sekuat tenaga, sekuat sedaya mungkin supaya dapat merasakan kekhusyuan. Ari khusyuk hukumna naon Pak? Wajib atau sunnah? Nah, khusyuknya sunnah atau wajib? Wajib. Khusyuk itu pahami sahur Imam Ghazali mah wajib. Kata Imam Ghazali, Imam Qurtubi, Ibnul Iraqi, bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan khusyuk itu wajib. Jadi muntah khusyuk mah dosa. Kalau bicara teruntung-untung, ya teruntung pasti. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang beriman yang mana kalau mereka sholat khusyuk. Artinya orang beriman yang sholatnya tidak khusyuk tidak beruntung. Kalau bicara untung rugi, ya rugi. Orang sholat khusyuk tidak orang sholat tidak khusyuk itu rugi. Jika cuma dagang tapi itu untung, balik modal ngumpul. Orang yang sholat tidak khusyuk itu seperti orang dagang balik modal. Itu rugi. Maksudnya itu rugi itu tidak berkurang. Tapi kalau terus-terusan dagang terbalik modal, ya rugi jatuhnya. Tenaga, waktu, pikiran dan sebagainya. Saya kembalikan ke fikihnya. Khusyuk itu menurut Imam Ghazali hukumnya wajib. Berarti mengupayakan kekhusyuan wajib juga. Berarti memahami bacaan sholat wajib. Memahami surat dalam sholat wajib. Memahami doa-doa sholat wajib. Karena ada kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Kalau sesuatu yang wajib ini tidak bisa terlaksana kecuali dengan yang wajib ini, maka yang wajib ini jadi wajib. Sholat hukumnya wajib. Maka mempelajari sesuatu yang dapat menjadikan khusyuk dalam sholat itu wajib, maka sesuatu ini menjadi wajib. Berarti hukum mempelajari bahasa Arab adalah wajib. Hukum mempelajari bahasa Arab adalah wajib. Karena dengan bahasa Arab kita dapat memahami Quran, hadis dan bacaan sholat. Setidaknya bacaan sholat saja yang paling minimal. Kalau memahami bacaan sholat itu wajib, maka mempelajari bahasa untuk memahami itu jadi wajib. Bahkan dalam sebuah keterangan kata Imam Syafi'i, orang yang pernah belajar bahasa Arab kemudian meninggalkannya, maka dia berdosa. Yang tidak belajar bahasa Arab berdosa. Kumaha carana? Nya setidak-tidaknya mah gugurkeun dosa. Belajar aja lah modelan teh bahasa Arab. Wa hum wae mah diajar lah supaya menggugurkan dosa. Wa hum ya humuna anta antum anti antum antuna ana nah nu eta ana nah nu eta ana nah. Pesantren gitu aya eta ana. Domir dalam bahasa Arab.
Setidak-tidaknya sekurang-kurangnya kalau bahasa Arab kita untuk Quran untuk hadis geus moal kaudag geus usia misalkan, setidaknya bacaan sholat yang tiap hari 17 rakaat diulang-ulang, minimal bahasa Arab sholat dikuasai. Ustaz Adi Hidayat itu sering mengingatkan Allah itu mencela orang yang membaca sesuatu tidak memahami artinya. Ini harusnya menjadi motivasi bagi umat Islam itu gimana caranya kita setidaknya sekurang-kurangnya mempelajari, memahami bacaan-bacaan sholat. Dan mustahil khusyuk bacaan sholat tidak bisa, tidak paham. Mustahil khusyuk bacaan sholat tidak paham, mustahil. Gimana mau khusyuk orang bacaan di tengah hati? Seperti orang baca baca sesuatu tidak ngerti, tidak akan khusyuk. Dulu saya di SD itu petugas langganan upacara itu pembacaan Undang-Undang 45. Langganan sampai ke juara kecamatan saya itu. Juara kecamatan dalam hal membaca teks Undang-Undang 45 sampai katalar. Tapi dah SD dengar tidak dibacakan tidak ngerti sama sekali. Baca apa sih nggak ngerti. Tapi karena talaran, hafalan begitu. Nah, analoginya mirip seperti itu. Dari SD kita hafal, bahkan undang-undang yang panjang itu, preambul itu hafal, tapi dia tidak ngerti. Persis seperti kita belajar sholat dari orang tua kita. Diajar di sepuh, kemudian di guru ngaji, di lembu, di tajuk, di langgar. Ulah sholat di langgar kita mah. Sholat di langgar tuh kayaknya di masjid. Dan di langgar makan berarti tidak sholat. Masa pelanggaran sholat kan di langgar gitu. Seperti sholat di jalan nggak boleh. Bisi kata berat. Sholat di jalan nggak boleh bisi kata berat. Yang itu sholat di masjid. Nah, jadi syarat utama khusyuk tadi kan menghadirkan hati. Tapi hati itu akan hadir manakala otak kita memahami apa yang kita baca, apa yang kita doakan, apa yang kita bacakan. Dan itu tidak ada jalan lain kecuali kita mempelajari bahasa Arabnya. Kalau bahasa Arab Quran hadis tidak bisa, paling minimal bacaan bahasa Arab untuk bacaan sholat kita. Setidaknya memahami rukun sholat dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum kanan, paham betul setiap bacaan sholat itu. Contoh saja dalam al-iftitah, ada doa dalam doa yang dibaca oleh iftitah kita. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya sampai terakhir. Kita urai sedikit-sedikit. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, itu doa artinya adalah kita mohon dijauhkan oleh Allah dari potensi dosa. Supaya Allah itu menjauhkan kita anu tipi dosaeun. Jadi kalau kita dalam aktivitas sosial gitu mau terjerumus kepada riba, Allah itu sudah mengingatkan, mana ada eta riba, eta pintu riba jangan dimasuki. Kita dijauhkan dari dosa. Allahumma ba'id baini artinya ya Allah jauhkan aku dari potensi dari pidosaeun. Ulah dideketkeun, ulah disampurkeun pidosaeun eta. Erek ngalangkah kanu teu bener dibelokkeun ke Allah. Erek menghadiri suatu acara pimaksiateun dibelokkeun. Erek nyimpang ka mana pimaksiateun dibelokkeun deui ka Allah. Tah eta nu ngaranna dijauhkan tina pidosaeun. Tina potensi pidosaeun. Kemudian yang kedua, Allahumma nakini minal khotoya kama yunaqas saubul abyadu minan danas. Itu doa fungsi dan maknanya adalah agar ketika kita sudah berdosa diampuni dan dimaafkan dosanya. Sudah terlanjur dosa nih. Kalau yang pertama mas sebelum dosa terjadi kita minta untuk dijauhkan. Kalau yang kedua, paragraf kedua dari doa itu, kalau sudah berdosa ya Allah maafkan dosa-dosa. Ampuni dosa-dosa. Itu doa yang kedua. Doa yang ketiganya, Allahumma ghsilni bil ma'i wasalji wal barad. Itu dosa makna dan fungsinya adalah untuk menghapus jejak-jejak dosa yang barangkali masih menempel. Wow, dosanya diampuni tapi efek dosanya mungkin masih nempel. Dan itu yang sering membuat orang itu terkena hukuman dosa. Dosanya dimaafkan, diampuni, tapi karena pernah berdosa, efeknya sok aya keneh. So kata ulama itu ajaib memang. Tapi memang banyak terjadi orang yang sudah taubat, tetap dosanya itu harus dibersihkan lagi dengan dihilangkan efek-efek pengaruhnya. Kenapa? Karena itu pembeda antara orang yang pernah melakukan dosa dan orang yang tidak pernah melakukan dosa. Nah, mudah-mudahan dengan kita baca iftitah saja kita paham, oh iftitah itu doa nu kahiji minta dijauhkan tina dosa.
Doa nu kadua urang teh minta diampuni dibersihkan dosana. Nu katilu teh nyata urang minta dihilangkan efek dan pengaruh dari dosa jika itu masih ada. Jika itu masih ada. Karena dosa itu kadang ditaubati diampuni, tapi tadi efek dan dampaknya yang melekat itu suka masih ada. Dan bisa menimpa kita. Dengan doa itu kita minta kepada Allah dihilangkan semua bekas-bekas doa itu, karena itu merupakan pembeda antara orang yang pernah melakukan dosa dan tidak melakukan dosa. Nah itu persiapan batin kita, sehingga Allah mengabadikan orang yang persiapan sholat itu, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Tawabin itu orang yang menyiapkan ruh dan jiwa ketika mau sholat. Mutatahhirin itu adalah orang yang menyiapkan fisik raganya untuk sholat. Jadi tawabin persiapan mental, fisik, jiwa. Kalau mutatahhirin persiapan fisik. Itu harus klop. Ya. Tawabin persiapan mental sebelum sholat, siapkan tadi ketawaduan, kekhusyuan, rasa takut, rasa hina, rasa rendah diri, rasa tidak punya, rasa butuh, rasa miskin, rasa berdosa, rasa banyak melanggar. Itu masuknya tawabin. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yang mutatahhirin adalah taharah fisik, taharah badan. Jadi sempurna kalau tawabin, persiapan ruhnya siap, mutatahhirin persiapan jiwanya siap. Syaratnya berarti sempurna. Lalu juga ada yang perlu kita ingat baik-baik ketika kita sebelum sholat. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya bani adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah pakaian paling layak dan paling pantas saat ke masjid. Perintah Quran ini. Bahkan ayat Quran itu menggunakan kata zinatun. Zinatun itu perhiasan. Artinya pakailah pakaian yang paling perhiasan ke masjid. Yang paling berharga, yang paling kita andal-andalkan. Nah itu. Kan kita suka punya pakaian andalan kan? Nah, pakai itu ke masjid. Bang Adi sehat. Oh ya, mungkin banyak yang sakit. Pak Haji ketua DKM kita masih terkulai lemas karena ada kendala di lambung. Kalau beliau cerita ke saya dalam WA-nya, kita minta doanya ya untuk kesembuhan ketua DKM kita. Bihadi niyati wala hada syifa syafahullah syifan ajilan. Naqra al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Mudah-mudahan dengan keberkahan Al-Fatihah Allah SWT menyembuhkan sakit orang-orang yang di sekitar kita, terutama orang-orang yang ahlul masjid ya. Kita doakan senantiasa dalam kesehatan. Kiai PN juga ya. Kita sudah 2 kali ke sana, tapi beliau belum kuat mungkin ke masjid. Itu kita doakan juga segera bisa ke masjid, karena kangen kalau kepada ahli masjid itu kangen gitu. Kehilangan ya. Mudah-mudahan juga segera bisa ke masjid. Daenu dirian gitu. Nah. Jadi Allah berfirman, wahai anak Adam, pakailah pakaian terbaikmu indah kulli masjid, setiap ke masjid, setiap sholat. Indah kulli masjid itu arti kata ulama setiap kali sholat. Di imah, di masjid, pakailah pakaian terbaik ketika sholat. Zinatakum, zina itu pakaian terbaik, pakaian terhebat, pakaian yang paling dijadikan perhiasan oleh kita. Namun kokojona pakaian model kieu, tah sholatnya model kieu. Namun kokojona pakaian misalkan warna putih, maka pakailah warna putih. Dan itu sunnah, putih itu sunnah. Ayo kan ke masjidnya pakaian teh nupang belena kan, atau ke masjid pakaian yang tidak menjadi pakaian favoritnya. Kemudian ke masjid pakai pakaian bergambar, jaket bergambar, kaos bergambar, nggak boleh. Rasulullah SAW pernah sholat ada terlihat gambar, beliau marah, tidak pantas orang sholat ada gambar seperti ini, dan beliau membencinya. Singkirkan itu. Nggak boleh ada orang sholat depannya kaos bergambar, kaos bertuliskan, kamu yang caleg gitu, aduh. Orang sholat depannya kaos caleg, ulah nanti kayak usum caleg sekedap di, atau usum klub bola sekedap di, ulah pakai pakaian jersey bola ataupun kaos caleg, tulisan di belakangnya kebaca, jangan, nggak boleh.
Rasul pernah menyuruh dan marah dan suruh menyingkirkan itu gambar yang ada di hadapan beliau ketika sholat, supaya menjadi perhatian ya. Bagi masjid-masjid yang tidak tahu makanya masih dibiarkan seperti itu. Padahal itu kalau dipahami fikihnya nggak boleh. Wahai anak Adam, pakailah pakaian terbaikmu saat melakukan sholat. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Tapi batasannya apa? Innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Ke masjid disuruh pakaian numpang mewah nak, tapi jangan berlebihan. Ulah pakaian kamu di ujung ke ujung ngerimbil ka dieu tah batu mulia di dieu. Untuk emas, berlian segala macam itu. Bintang di tempel-tempel tidak. Itu berlebihan. Imitasi. Aya nu ieu nanti ramona teh ieu hungkul besi hungkul ieu tah. Perhiasan, batu mulia segala macam. Itu berlebihan kalau ke masjid. Tapi perhiasan dasar yang mungkin kalau dia punya cincin, pakai cincin kan cincin sunnah ya. Pakai cincin ya, kemudian pakai jam yang punya jam, perhiasan seperti yang seadanya gitu. Itu adalah dimasuk kategori pakailah pakaian terbaikmu, perhiasan terbaikmu saat kali mau sholat. Tetapi ada batasan di akhir ayatnya, innahu la yuhibbul musrifin, tapi Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi hukumnya kalau lihat perintah ini hukumnya wajib memakai pakaian yang pantas untuk sholat. Ulah nutup pantas. Walihadil ayat wa ma warada fi ma'naha minas sunnati yustahabbu tajammul inda sholat. Tapi ulama Ibnu Katsir ya menafsirkan ayat tersebut tidak sampai mewajibkan orang itu menggunakan pakaian terbaiknya, tapi minas sunnah saja. Hukumnya sunnah. Kalau lihat redaksi ayat perintah memang khudu, dan perintah itu lil wujub. Perintah itu adalah instruksi untuk sesuatu yang wajib. Tetapi para ulama menggandengkan dengan dalil yang lain, dan akhirnya kesimpulannya adalah menggunakan pakaian bagus ketika sholat hukumnya sunnah. Wa yustahabu tajamul inda sholat, dan disunahkan berhias diri ketika mau sholat. Jadi kalau lelaki sok berhias diri, maka itu prioritasnya adalah untuk sholat. Pakai minyak wangi, kelimiskan rambutnya, ya. Ulah kelimiskan rambut aja nepangan, iya, jangan nepangan rangda hukul, calon, tapi kelimiskan supaya bersih sehat. Kalau mau sholat itu pakai pembersih wajah, ya. Apa namanya? Kan biore lain wadah orang perempuan. Apa buat cuci muka itu? Garnir segala rupa lah, bukan gitulah. Kalau itu mau dipakai, kata Ibnu Katsir, pakailah untuk sholat. Ya, pakailah untuk sholat. Walasiyama yaumal Jumat, terutama hari Jumat. Kemarin kita sampaikan hadisnya, kalau orang di hari Jumat itu pagi harinya mandinya standar mandi junub, kemudian berangkat ke masjid paling duluan, lalu duduk di dekat imam dan dia mendengarkan khutbahnya imam dengan baik dan dia tidak melakukan sesuatu yang lalai, maka kata Nabi di setiap langkahnya menuju masjid itu pahala 1 tahun. Setiap langkah diberi pahala 1 tahun. Apanya? Siyamiha wa qiyamiha, pahala tahajud dan pahala puasa dia. Pahala puasa, pahala tahajud 1 tahun bisa kita dapatkan dengan 1 langkah kita dari rumah ke masjid, asalkan dipenuhi kriterianya. Pagi-pagi jam 8 jam 9 mandinya standar mandi junub, berarti mandi bersih. Kemudian berangkat ke masjid, jalan kaki, tidak dengan kendaraan. Lalu cari tempat paling dekat dengan imam, dengarkan imamnya, tidak main lalai. Itu setiap langkahnya bernilai 1 tahun ibadah. Luar biasa. Kalau di imam 100 langkah berarti 100 tahun itu nilai ibadahnya. Lalu di mana pak ujungnya di mana Cileunyi kadieu misalkan itu berapa juta lah, berapa ratus ribu langkah ya kena mobil gitu. Makanya pami aya nu niat Jumatan di Tasik ka dieu ka Popo, niat di Tasik terus mau Jumatan eta di setiap RPM mobilna eta pahala 1 tahun ibadah, tahajud dan puasa. Mudah-mudahan kita semua nanti hari Jumat ini bisa mempersiapkan diri seideal itu. Amin ya rabbal alamin. Hadis apa nih saya bacakan? La yaktasilu rajulun yaumal jumati wa yatatahharu mastata'a min tuhrin wa yudahhinu min duhni. Nah, Nabi mengajarkan kita menggunakan minyak rambut.
menggunakan wewangian. Jadi supaya ke masjid teh kasep. Jadi pangkasep lalaki teh lamun ka masjid kudu nama. Ieu mah ka masjid teh pangrumutna repot. Au yamassu min tibi baitihi tsumma yakhruju fala yufariqu bainal isnain. Nah, makruh hukumnya kalau kita masuk masjid melangkahi pundak orang. Itu ada yang mengharamkan bahkan. Kalau kita masuk masjid jangan melangkahi pundak orang. Singklaikeun heula, singklaikeun dulu begini baru kita permisi lewat. Jangan melangkahi pundak karena orang Islam itu punya kehormatan. Melangkahi pundak orang muslim hukumnya tidak boleh. Sok aya orang songo mending melengkah saja ke depan. Kadang bahu orang tuh dilewati, nggak boleh. Haram bahu muslim itu dilewati begitu saja. Minta permisi atau minta disingklaikan dulu baru lewat. Nggak boleh melewati pundak orang muslim karena dia terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala summa yakhruj fala yufarriqu baina isnaini summa yusalli ma kutiba lahu summa yunsitu idza takallama al-imam illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati ukhra. Dalam hadis ini balasan orang seperti itu mempersiapkan Jumat lalu kemudian duduk di masjid paling dekat dengan imam dan mendengarkan. Dalam hadis ini adalah dia akan diampuni dosa-dosanya dari Jumat kemarin sampai Jumat yang tadi. Di hadis lain mah dia mendapatkan 1 tahun ibadah untuk setiap langkahnya, yaitu pahala tahajud dan pahala puasa. Berikutnya termasuk dari persiapan menuju masjid adalah man akala min hadhil baqlah as-saumu wa qala maratan man akala al-basala wa sauma aw suma wal qurrata fala yaqrabanna masjidana. Kata Rasulullah SAW, orang yang makan bawang putih, bawang merah, bawang polong tidak boleh mendekati masjidku. Maksudnya apa? Tos ngamam bawang, bawang bodas, bawang putih, daun bawang polong, jangan mendekati masjidku kata Rasul. Maksudnya tekudu jamaah bisa diiman. Yang bekas makan bawang merah, bawang putih, daun bawang tidak boleh sholat berjamaah karena akan mengganggu orang yang sholat berjamaah. Bukan hanya orang berjamaah, malaikat pun terganggu. Ada hadisnya. Innal malaikata tata'adza mimma yata'adza bihi banu Adam. Sesungguhnya malaikat terganggu dengan bau mulutnya orang yang makan bawang putih, bawang merah dan juga bawang polong. Kumaha martabak telur? Ya kumaha mun asap mah terang naon. Tapi kalau bawang polongnya itu masih bau bawang jangan. Atah keneh misalnya. Nah, kata ulama dianalogikan dari bawang putih, bawang merah adalah kullu man lahu raihatun karihah. Dianalogikan kepada bawang merah, bawang putih segala makanan yang punya bau tidak sedap. Al-janakil, jengkolan. Wal fataya, kebetulan. Itu tidak boleh hukumnya, bahkan mungkin bisa dikatakan hukumnya itu kalau sudah mengganggu malaikat ya berarti hukumannya lebih berat. Kata Rasul, orang yang baru makan bawang putih, baru makan bawang bodas, baru makan bawang polong, fala yaqrabanna masjidana, tidak boleh mendekati masjidku. Bukan hanya manusia terganggu, tapi malaikat pun terganggu dengan bau mulutnya. Innal malaikata tata'adza mimma yaqulu Adam. Hadisnya riwayat Sahih Muslim. Hadis sahih. Kada tah nu nembe makan bawang putih, bawang bodas. Aya nu sok 6 bulan bawang bodas. Aya nu sok 6 bulan bawang berem. Bawang polong digaragas gitu aya ulah ka masjid salat imam we. Nah, di kita dianalogikan kata para ulama yuqasu ala dzalika, dikiaskan ke itu, dianalogikan ke jengkol dan ke bawang putih, bawang merah adalah sesuatu yang punya bau yang mengganggu. Kullu man lahu raihatun karihatun, segala sesuatu yang punya bau menyengat, mengganggu, tidak boleh mendekati salat berjamaah. Nu karek makan kado, wayahna salat di imah. Jengkol di imah, beuteung di imah. Kecuali dia memastikan mulutnya sudah tidak bau ketika ke masjid. Sikat gigi. Pakai masker atau apa? Sikat gigi sing taring bersih baru ke masjid. Karena ini satu nunnya nun taukid, la-nya lanahiyah. Artinya ulah pisan anu geus makan bawang putih, bawang merah, daun bawang ke masjid. Kata Rasul ulah pisan mendekati masjid kami kata Rasul.
Jadi yang terganggunya itu manusia atau malaikat? Malaikat terganggu, manusia terganggu. Udah kebayang tuh. Wah, min hiriwi kali itu. Penghiriwi itu. Jangankan manusia, malaikatnya terganggu. Malaikat terganggu. Jangankan manusia, manusia. Bau Malaikat baik. ikut sholat. Ya ikut aja. Ikut dan mencatat apa amal kita. Jadi nyatat amal orang teh ingkah ada bau mulut kan. Mereka nulis lagi bau mulut. Jadi malaikat itu hadir majelis kita, ada yang ikut sholat kita, ada yang mencatat, ada yang ikut berjamaah, ada yang menurunkan rahmat Allah. Kan ada hadisnya, majtama'a qaumun, suatu kaum itu tidak berkumpul dalam majelis ilmu atau majelis zikir kecuali malaikat itu turun. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Kemudian Allah menaungi dengan rahmat, Allah menaungi dengan keberkahan, lalu Allah mencatat semua orang yang hadir dalam majelis ilmu, majelis zikir di sisinya. Jadi malaikat itu kumpul kalau kita sedang majelis seperti ini. Nah, untuk sholat berjamaah, Nabi berpesan secara khusus orang yang makan bawang putih, bawang bodas, dan bawang polong, kemudian juga yang lain-lain yang punya sifat sama baunya mengganggu, kata Rasul, jangan mendekati masjid kami. Kalau sering batuk-batuk. Batuk-batuk sama lah. Kamu batuk nago jengkol mah. Tapi kalau batuknya masih bisa diantisipasi dengan masker, kemudian bau bawangnya bisa diantisipasi dengan sikat gigi, bawang putih sikat gigi, bawang polong sikat gigi. Maka kalau memastikan bahwa tidak bau lagi, mangga silakan ke masjid. Baunya kan. Bawang polong teh eta bahasa Arab teh kurot. Kurot itu bawang daun. Bawang daun. Bawang daun itu kan kalau dimakan dalam jumlah banyak atau tidak matang itu bau. Penutup, mohon maaf karena ini hari Jumat terakhir penutup. Rasulullah SAW bersabda, Sayyidatu Aisyah, ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan, meriwayatkan, karena ashabu Rasulullah, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umma dan anfusihim, mereka itu selalu menanya diri mereka. Wa kana yakunu lahum arwahun faqila lahum lau igtasatu. Jadi sahabat itu kalau sebelum sholat ngecek badan dulu. Terus bertanya ke dirinya, mandi atau siapa gitu. Bahasa kita teh, cik atau mandi mana teh gitu. Jadi sahabat itu selalu ngajak ngobrol dirinya, kata Aisyah. Kalau mau sholat kemudian ada bau, cik atau mandi mana teh gitu ke dirinya. Jadi sahabat itu nyuruh dirinya, anfusahum nyuruh dirinya kan, cik atau mandi mana teh ada bau sholat gitu. Nah kita pun bisa menghadirkan itu. Jadi sebelum sholat lihat diri kita, kalau bau perintahkan dirinya mandi. Mandi atau mana teh awak teh maksakan mandi ataupun maksakan bersuci. Itu adalah diantara persiapan kita sebelum sholat. Jangan sampai ada bau-bauan. Kalau bau mulut saja nggak boleh, kamu bau awak. Ya. Bau mulut saja nggak boleh, apalagi bau awak. Bau yang sangat menyengat. Allah taala bisawab wa taufiqun billah. Mohon maaf atas tambahan waktunya. Dan mudah-mudahan kita dapat kembali berjumpa di frekuensi dan gelombang yang sama di hari Senin. Walafu minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.